Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lanjut qiyamuhu bi nafsihi ya, bagian kedua, yaitu argumentasi atau alasan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mesti zat bukan sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Amma burhanul juz'il awwali wa huwa annahu ta'ala dzatun sifatun fama syarra ilahi fi asl aqidah wa huwa annahu ta'ala kana sifatan lazimah la taswi sifatil wujudiyah. Argumentasi pertama sebetulnya sudah kami jelaskan di matan yang kemarin kita baca, yaitu andaikan Allah itu sifat, tentu saja Allah tidak bersifatan dengan sifat wujudiyah. Sifat wujudiyah itu sifat ma'ani, kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam itu. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kudrah, iradah, ilm, hayat. Maka ini memastikan Allah zat. Karena sifat tidak mungkin memiliki sifat. Wala bilawazim allati hiya sifat ma'nawiyah, juga tentu saja Allah tidak memiliki lawazimus sifat wujudiyah. Jadi sifat wujudiyah itu punya konsekuensi, istilahnya itu ya, gampangannya. Nek kudrah otomatis status menjadi qadiron. Nek duwe iradah status zat berarti kaunuhu muridan. Nek duwe ilm berarti kaunuhu aliman, bisa mak kaunuhu sami'an, yang kita kenal dengan sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah itu kan sifat yang melazimi atau menetapi sifat-sifat ma'ani. Kalau gambaran mudahnya, neng hadis neng perkara makhluk, Rafi. Kalau saya katakan Rafi punya sifat ilm, nah, berarti status dia otomatis menjadi orang yang berilmu. Kalau dia punya sifat pendengaran, otomatis statusnya orang yang mendengar. Jadi ma'nawiyah itu status yang dihasilkan dari sifat ma'ani. Jadi enek ma'ani baru enek ma'nawiyah. Itu kalau hawadits. Kalau qadim ya tidak ada urutan semacam itu. Paham ya? Jadi Allah punya lawazimus sifat wujudiyah, yaitu kaunuhu ta'ala qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Otomatis ini menunjukkan bahwa Allah itu zat bukan sifat. Wa dalilul qat'iyyu dalla ala wujubi ittisafihi ta'ala biha falaysa bi sifatin li anna sifat lahu bilat anna tataswis wujudiyah listahala aw ruwi kulli sifatin anha kama fi dzawat lana al-qabul nafsiyun fala yatakhallaf wa dhalika yasalzimu tasalsula wa dukhula ما لا يتلو في الوجود لأنه يجوز لصفات السماء وجه لصفات الأولى من اتصال الصفات الوجودية ثم هكذا إلى ما لا نهاية له وذلك لا يعقل. Sedangkan dalil qat'i sudah menunjukkan bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat. Nas Al-Quran, nas hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki sifat. Innallaha sami'un basir wa kallama Allah Musa taklima, innallaha bikulli syai'in alim, Allahu ya'lamu ila akhir ayah, yang menunjukkan bahwa Allah itu punya sifat ilm, kudrah, iradah, sama, basar, dan lawazimnya, qadiron, muridan, sami'an, basiran. Maka ini menunjukkan Allah itu zat. Sebab perkara yang punya sifat berarti zat. Sifat tidak akan punya sifat. Andai kan kita maksa Allah punya Allah itu sifat yang punya sifat, nah tentu sifat tadi juga punya sifat lagi, dalam podo-podo sifatnya, akhirnya terjadilah tasalsul, wis gak entek-entek, dan ini perkara sing mustahil. Wa min huna tu'rafu istihalatu qiyamus sifah bis sifah. Maka sifat tidak bisa menempati sifat. Sifat hanya menempati zat. Wa anna qabul al-ittisaf bis sifatil wujudiyah wa lawazimiha
min khasa'isi dzawat la musyarakata bainaha wa bainas sifat. Dan menerima sifat wujudiyah dan lawazimnya ini adalah kekhususan zat. Artinya yang bisa menerima sifat wujudiyah hanyalah zat. Sifat tidak bisa menerima sifat. Okay. Wa innama khassasna al-burhan bis sifat al-wujudiyah wal lawazimiyah. لأن هي التي تقوم وصوفية ولزم فيها دخول ما ليس في الوجود أما الصفة النفسية فهي راجعة للحقيقة موصوفها ولا تسلسل لها. Kenapa kok yang dijadikan dalil bahwa Allah itu zat kok sifat wujudiyah, sifat ma'ani dan maknawiyah? Kalau maknawiyah itu sifat yang antara wujud dan tidak wujud, tengah-tengah, hal istilahnya. Sudah dibahas di ngaji Kifayatul Awam. Kenapa kok yang dijadikan argumentasi ini sifat wujudiyah, sifat ma'ani? Kenapa bukan sifat nafsiyah? Kenapa bukan salbiyah? Jadi kan sifat ada sifat nafsiyah yaitu wujud, ada sifat wujudiyah, qudrah iradah, ada sifat salbiyah yaitu qidam baqa mukhalal hawadits kayak nafsi wahdaniyah. Ada sifat yang sebetulnya tadi antara wujud dan tidak wujud. Kalau bahasa sini lawazimus sifat wujudiyah, yaitu sifat ma'nawiyah. Di Kifayah sih sudah dibahas. Kalau saya bahas panjang lebar. Lainnya pokok sing dadi argumentasi tadi sifat ma'ani, sifat wujudiyah. Kenapa bukan sifat nafsiyah? Kata beliau kalau sifat nafsiyah itu kembali ke hakikat mausufnya. Tidak ada tasalsulnya. Terlepas dari khilafiyah ya. Sifat wujud itu kan apakah sifat atau tidak dengan khilafiyah ya, antara Imam Asy'ari dan Imam Razi. Katakanlah kalau wujud itu kita katakan sifat. Sifat yang ada pada zat. Tapi kan ini kembalinya kepada mausufnya itu. Umpama tasbih ini wujud. Katakanlah wujud itu sifat. Tapi kan sifat di sini itu kembali kepada zat itu sendiri. Bukan perkara lain. Beda dengan qudrah dan iradah. Kalau sifat wujudiyah, qudrah iradah itu perkara lain. Qudrah, sifat qudrah itu bukan zat. Tapi ya tidak bisa terlepas dari zat. Paham ya? Sedangkan sifat salbiyah fala wujuda li ma'aniha fil kharij. Fala yalzamu taqdira salsuliyah dukhul ma fil wujud. Nah, kalau sifat salfiyah itu sebetulnya sifat yang dalam kenyataan itu tidak ada wujudnya. Di sifat salfiyah sebetulnya hanya pernyataan saja, wujudnya tidak ada. Beda sama qudrah iradah itu ada wujudnya. Malah nih kemarin saya katakan kan sifat salfiyah itu bagusnya dikasih kata-kata tidak, kidam, tidak ada awalan, bakok, tidak ada akhiran. Kayak wujud kidam itu apa? Kidam itu tidak ada awalan. Kayak Rafi berilmu, ilmu itu kan ada wujudnya. Pengetahuan ada wujudnya. Kalau kata-kata Rafi tidak bodoh, apa tidak bodoh itu? Kan nggak ada wujudnya. Ini hanya pernyataan. Salbiyah itu kan pernyataan untuk membersihkan Allah dari hal-hal yang tidak pantas. Nah, makanya tidak bisa dijadikan argumen. Yang bisa dijadikan argumen itu sifat wujudiyah, sifat ma'ani itu. Walihada kana al-ittisaf bihadzal naw'aini mushtarikan baina dzawat was sifat. Walihada tusafu dzat al-'aliyah wa sifatul ma'ani al-qa'imah bih bil wujud wal qidam wal baqa wal mukhalah hadits wal wahdaniyah. Makanya kalau sifat selain wujudiyah tadi, sifat salbiyah dan sifat nafsiyah itu bisa untuk zat, bisa untuk sifat juga. Jadi kudrah wujud dalam zat Allah. Bisa enggak? Bisa. Jadi sifat ma'ani tadi, sifat kudrah itu bisa disifati dengan sifat salbiyah. Paham enggak ini? Artinya yang tidak boleh yang menjadikan tasalsul, yang sifat tidak boleh bersifat itu hanya sifat ma'ani. Kudrah enggak boleh punya sifat kudrah. Nanti kan lanjut, enggak ada habisnya. Tapi kalau kudrah disifati dengan sifat yang selain wujudiyah, salbiyah
Kudrat Allah tidak ada awalan, betul enggak? Betul. Kudrat Allah tidak ada akhirat, betul enggak? Betul. Lah ini kok enggak apa-apa, ini sifat bersifatan dengan sifat, enggak apa-apa. Karena salbiyah itu tidak ada wujudnya. Paham enggak ini? Itu hanya pernyataan untuk melepaskan Allah dari hal-hal yang tidak pantas. Makanya zat Allah dan sifat ma'ani yang ada pada zat Allah bisa disifati dengan wujud qidam baqa. Sifat iradah wujud enggak? Wujud. Paham enggak? Nah, jadi sing gak oleh sifat punya sifat itu hanya sifat ma'ani. Wa amma burhanul juz'i tsani, adapun argumentasi bagian yang kedua, fa wadhihun mongko genah la yahtaju ila bayanin, enggak perlu dijelaskan lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Billahi ta'ala at-taufiq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ba'da wa syrah li sadri wa sirra amri wa halal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini sekarang masuk pembahasan wahdaniyat. Wa yajibu lahu ta'ala al-wahdaniyya ila mithla lahu fi dhatihi wa la sifatin min sifatihi wa la mu'athirin ma'ahu fi fi'lin al-af'al. Wajib bagi Allah sifat wahdaniyat. Ini masih sifat salbiyah. Artinya tidak ada duanya. Tidak ada duanya dalam hal apa saja. Yang pertama zatnya, yang kedua sifat, yang ketiga fi'al. Tidak ada fi'al selain fi'ilnya Allah. Kalau dalam kitab yang lain biasanya pakai istilah menafikan kam ya. Ada 5 kam. Kam muttasil fi dzat, kam munfasil fi dzat, kam muttasil fi sifat, kam munfasil fi sifat. Kemudian kam munfasil fil af'al. Ada 5 kam yang dinafikan wahdaniyat. Artinya apa? Tidak ada sesuatu apapun yang menandingi zat Allah. Tidak ada zat kedua, ketiga. Tidak ada sifat kedua atau ketiga yang menandingi, menyerupai sifatnya Allah. Dan juga tidak ada kerja, tidak ada perbuatan di alam semesta ini selain perbuatan Allah, selain fi'ilnya Allah. Tidak ada fi'il yang lain. Hakikate kabeh sangka Gusti Allah. Idlau kana ma'ahu mithlun aw mu'athir lama kana wajibal wujud lihtiyajihi hina idzin ila ma yukhassisuhu bima yamtazu bihi amma yumathil umuman wa khususan dzalika yastalzil hudutsa wal ajza an kulli mumkinin. Sebab jika Allah Ta'ala memiliki sepadan, ada 2, ada 3 Tuhan, atau ada mu'athir, ada sesuatu yang mempengaruhi, ada sesuatu yang memiliki dampak, membuat dampak, atau pencipta gitu aja. Ada pencipta perbuatan selain Allah, tentu Allah sudah tidak lagi wajibul wujud. Sebab butuh pada yang mentahsis. Dan itu semua menetapkan kehudusan dan kelemahan. Ini matannya. Nanti akan dijelaskan secara cukup panjang lebar di syarahnya. Langsung saja kita baca syarahnya. La syakka anna wujudal mithal lahu ta'ala yastalzimu ayyakuna kullu wahidin minal mithlain hadithan jaizan. Wa yamtani ayyakuna kullu wahidin minhuma qadiman wajiban. Tidak diragukan lagi bahwa wujudnya misal bagi Allah. Andaikan Allah punya zat 2, ada zat yang lain selain Allah yang sama-sama Tuhannya, maka ini mewajibkan salah satu dari 2 misal tadi hadis. Bahkan akhirnya nanti dua-duanya juga hadis.
enggak mungkin qadim. Apa argumentasinya? Wa burhanu dzalik annal mithlaini lamastahala ay yakuna ahadu ma'ainal akhar lazima ay yamtaza ahadu ma'al akhar. Jadi namanya misal, ada dua Tuhan. Tentu saja Tuhan A itu bukan Tuhan B. Tuhan B bukan Tuhan A, kan begitu. Apa gunanya dikatakan dua Tuhan kalau sama? A adalah B, B adalah A, omong kosong. Maksudnya dua tentu saja A itu bukan B, B itu bukan A. Dan watamizuhu. Dan kemudian yang kedua, tentu saja salah satunya ada keistimewaan yang tidak dimiliki yang A, gak sama plak. Nek zate padha, kabeh-kabehne padha, ngapain Tuhan dua? Kan begitu. Wa tamyizu la yumkinu ay yakuna bi dzatiyatil wajibati wujubi syirri mithli fi jami'iha. Fata'ayyana ay yakuna bi 'aradiyyin jaizin ikhtassa bi ahadin wal akhar ma'a jawazi ay yakuna li sahibihi. Maka sudah dipastikan keistimewaan tadi juga bukan karena zatnya. Nek zatnya mesti padha. Nek bedanya apa dibedakan. Kenapa disamakan? Kan mesti ada perbedaan. Nek A adalah zatnya B, B adalah yes, satu hananya apa? Dadak loro telu. Maka yang menjadi beda tentunya aratnya. Tentunya sifatnya. Jadi podo-podo zate tapi sing siji punya keistimewaan di aratnya itu. Dan keistimewaan yang dimiliki B tentu saja juga berpotensi dimiliki A. Kan pada Tuhan nih, kan ngono. Idz kullu ma tasafa bi ahadul mithlain min al-jaizat fa innahu yajuzu at-tasawwuf mumathiluhu. Karena setiap perkara yang dimiliki salah satu dua perkara yang sama, tentu saja yang sama kedua sing ngembari yang menyamai juga punya potensi untuk punya. Padha-padha menungsone, berarti padha-padha luwene. Lah kok ngono kan. Padha-padha gerake. Walaupun salah satu lagi diam, tapi dia potensi untuk gerak. Karena kembarannya iso gerak. Paham ya? Wa kullu jaiz wa yujudu la yakunu ila haditsan. Dan setiap perkara yang jaiz wujudnya mesti hadis. Mesti didahului ketiadaan. Kabeh perkara sing jaiz mesti hadis. Karena tadi perkara sing jaiz kan bisa ada bisa tidak. Maka memerlukan ada yang menentukan dia ada atau tidak. Perlu khusus berarti dia hadis. Fa ta'ala yakunu al-ardi alladhi intazabi kullu min al akhar hadis. Maka arat sifat yang dimiliki oleh salah satu dari kembaran tadi tentu saja juga hadis. Jadi ini hadis. Karena iso ngono. Berarti kan perlu yang mengunuhkan, perlu mukhasis kan gitu. Dia punya keistimewaan A. Kalau dia punya keistimewaan C, loh. Kok iki A, iki C? Berarti kan ada yang menentukan. Siapa yang menentukan dia punya keistimewaan ini? Terus Tuhan B memiliki keistimewaan itu. Sing nentukno, berarti enek sing nentukno. Berarti kan hadis dadine. Paham ya? Berarti akhir kabeh Tuhan itu jadi hadis. Wa kullu misalin mulazli hadzal ardi alladhi yumayyizu an sahibihi. Dan dua Tuhan tadi atau tiga Tuhan katakanlah, Tuhan A, Tuhan B. Karena punya arat yang hadis tadi, yang perlu mukhasis tadi. Berarti yang B juga begitu dong. Dan dua-duanya akhirnya Tuhannya hadis. Fata'ayna yakunahu aidun hadisan. Maka Tuhan yang A atau yang B ya hadis juga. Li'anna mulazimul hadis. Perkara yang menetapi perkara hadis berarti hadis. Tuhan B punya arat yang hadis berarti dia hadis juga. Tuhan A punya arat yang hadis berarti dia pun hadis. Perkara kok ditempeli perkara hadis, ditetapi perkara hadis berarti melu hadis. Wal hudud yunafil ila uluhiyah lima arafta fi burhani qidam ilah wa baqaihi. Dan status kehudusan tadi itu menafikan, menolak status ketuhanan karena sudah kita bahas sebelumnya Tuhan harus qadim. Wa aidan dan juga dzalikal ardi imma ayakuna kamalan faqad fadal akhar wa fautul kamal naqsun
Falazam yakuna kullu wahidin munaqisan wa muhal. Jadi dan juga sifat tadi ada kalanya kan sempurna yang tidak dimiliki yang lain. Paham enggak? Mama Tuhan A punya keistimewaan menciptakan ini. Nah, yang B ya mestinya kan dia punya keistimewaan yang enggak punya. Kalau sama-sama kan buat apa? Bikin Tuhan dua. Loh, ini kan satu sisi berarti melemahkan Tuhan yang kedua. Paham enggak? Kok dia enggak punya keistimewaan Tuhan yang pertama? Padahal sama Tuhannya. Berarti ini cacat. Nek yang satu kita katakan cacat, berarti yang kedua potensi cacat. Ada cacat ya akhirnya. Dan ini mustahil Tuhan kok cacat. Wa in kana dzalika al-ardi naqsan lazim aidan ittisal ibnu naqsan awal marrah. Lalu nek sifat tadi sudah kita katakan cacat, maka semuanya juga akan kena. Berarti wis tanah ket awal wis cacat gak layak dari itu Tuhan dan ini mustahil. Paham ya? Wa aidan ta'addudul ilah imma ayakuna bi'adatin khasin mutanahin falazam tafqal al-mukhassis yakunu hadithan. Dan terbilangnya Tuhan 2, 3, 4. Ada kalanya ditafsir lagi, ada kalanya bilangannya khusus dan ada puncaknya 2 atau 3 katakanlah. Ada kalanya wokeh Tuhan nih sampai gak enek batas sih. Nah, kalau terbatas umpama Tuhannya 2. Berarti ini ya butuh mukhassis. Kok iso 2 itu loh? Hah? Kok iso 2? Berarti kan ada yang lebih dulu mungkin. Berarti ada yang menciptakan. Kalau menciptakan berarti hadis. Yang menciptakan berarti potensi untuk diciptakan juga. Akhirnya hadis juga. Lah kalau Tuhannya banyak, tidak ada bilangannya. Nah ini juga tasalsul. Ini juga muhal. Paham ya? Wah, dan lagi banyak ini argumentasi untuk menolak keberbilangan Tuhan ini sebetulnya sudah kita bahas di Ifatul Awam ya. Itu lebih apa istilahnya? Lebih rinci, lebih sistematis. Bisa kalian mutolak lagi itu di videonya itu. Ini kurang sistematis tapi enggak apa-apa. Wa aidan yalzamu ayyakuna kullu wahidin huma ajizan an kulli mumkinin limusawatihima fil imkani wal huduth li sayr khawal allati qad arafa bi darurah ajza an al ijad al ajram wa idamiha. Jadi nek Tuhan lebih sangka siji katakanlah 2 3 4 ini juga bermasalah dari sisi lain belum dijelaskan ini, yaitu siapa yang menentukan Tuhan 2 3 4. Ayo katakanlah 2 kok iso loro kok gak 3, ya udah 3 kok 3 kok gak 4. Siapa yang menentukan angka ini? Berarti Tuhan butuh mukhassis, berarti Tuhannya hadis. Ya enggak? Perkara butuh mukhassis, butuh pencipta, butuh penentu. Berarti dia sebelumnya ada, tidak ada kemudian ada hadis. Nek Tuhan iki hadis kata beliau, berarti lemah. Perkara kok sebelumnya tidak ada kemudian ada, enggak akan bisa mewujudkan. Perkara yang tidak ada menuju ada. Lha padha-padha tahu gak ono kok, padha-padha hadis. Apa ya? Nah, jadi perkara nek hadis iki gak akan bisa menciptakan perkara liya. Perkara liya. Ndek dhewe lho tercipta. Bagaimana mau mencipta? Paham ya? Wa yalzamu aidan ajzul mithlain fil uluhiyyah min jihati tamanu baina iradatihima wa qudratihima. Sawa'un ittafaqa ala mumkin wahid aw ikhtalafa. Amma idza ikhtalafa fa dhahir. Wa ma idza ittafaqa fa anna kulli mumkin wujudan wahid yastahil an al-huda fi iradati wa qudratani wa ila lazim inqisam ma la yanqasim aw tasilul hasil. Jadi ada istilah pernah kita bahas dari tamanuk wa tawarud. Ini tamanuk itu kita bayangkan ketika ada 2 Tuhan katakanlah, apalagi kalau 3 4 ya, tambah ruwet lagi, 2 saja. Itu saling menafikan. Umpamanya ini. Tuhan A pengen alam semesta tercipta. Tuhan B tidak ingin. Akhirnya tercipta. Nah, bagaimana ini? Ya, tentu saja mustahil. Ya, bagaimana mungkin ada Tuhan kok bertentangan? Kan gitu. Siji tercipta, siji tidak tercipta. Kalau dua-duanya terlaksana, lu kan ada 2 perkara yang kontradiksi, sing bertentangan. Ya,
Ada nggak perkara yang tercipta dan tidak tercipta dalam satu waktu? Nggak enak. Oh kalau gitu yang dimenangkan yang satu Pak. Yang dimenangkan yang Tuhan satu. Tuhan dua lemah dong. Karepe gak kelakon. Kehendaknya tidak terlaksana. Iya lemah. Kalau Tuhan kedua lemah, Tuhan pertama juga lemah. Oh podo kok podo Tuhan. Nah, terus ini dalil tamah. Kalau tawarut bagaimana? Tawarut ini kalau ini Tuhan sepakat. Tuhan satu bilang ayo menciptakan alam semesta dengan begini modelnya. Tuhan B oke, sama. Dilihat katanya. Ini sepakatnya ini berurutan atau satu waktu? Simultan gitu. Berurutan. Kalau berurutan umpama Tuhan A dhisik sing karep ngono kuwi tercipta Tuhan B. Kemudian Tuhan B. Berarti Tuhan yang B ini istilahnya tahsilul hasil. Gak ada gunanya. Jadi dia menciptakan perkara yang sudah diciptakan orang. Apa? Tahsilul hasil. Gak ada gunanya, gak ada faedahnya, mustahil. Tuhan kok pengangguran. Tahsilul hasil. Menciptakan perkara yang sudah ada. Gawe perkara sing wis enek. Kalau gitu simultan, Pak, barengan. Sut gitu, barengan. Sut. Nah, ini menunjukkan kata sebagian ulama perkara mustahil juga. Karena ada dua pengaruh tapi akarnya satu. Ini mustahil. Ada akar, ada bekas satu. Tapi pengaruhnya dua, kan enggak mungkin. Umpama gini. Ada gelang apa cincin punter. Ini kan sebabnya mesti siji loh. Jari yang putar. Umpama gitu, katakanlah mudahnya gitu. Ini sebenarnya enggak pas juga nih contohnya secara hakikat. Tapi gampangane ngono lah. Nyono cincin muter kan sebabnya jari. Enggak mungkin kan sebabnya dua. Lengannya Pak. Berarti ya lengan itu terusane jari. Gak iso sebabnya siji. Kayak nek perkara kok terdampak satu akar, taksir istilahnya. Dari dua arah. Paham? Dampaknya satu, tapi musabibnya dua, muakhirnya dua. Itu mustahil. Kalau muakhirnya satu, dampaknya banyak bisa. Tangan gerak, akhirnya jari gerak. Kemudian cincin gerak, peci yang saya pegang gerak bisa, akarnya banyak, akhirnya satu. Tapi kalau dibalik mustahil, paham nggak? Akarnya satu, akhirnya banyak. Ini mustahil. Menurut akal itu akal normal mustahil, maka nggak mungkin. Lagi pula kalau gitu salah satu aja Pak, Mama Tuhan nyiptakan salah satu yang atau setengah-setengah. Simultan setengah-setengah. Separuh alam semesta Tuhan A, separuh lagi Tuhan B. Piye nek ngono kuwi? Kuwi mustahil. Berarti dia membatasi kudrah Tuhan yang pertama. Kayak kudrahmu sing aja lebih ya, iki bagianku. Lah wong kudrah kok dibatas-batasi. Berarti lemah iki mustahil. Ringkese Tuhan iku cara akeh. Masya karepe padha kuwi mustahil. Tawarut karepe beda kuwi ya mustahil. Mau nek karepe beda gak mungkin terwujud, mesti salah satu yang terwujud. Kalau terwujud dua-duanya itu kontradiksi. Dan itu mustahil. Nek salah satu karepe berarti sijine lemah. Nah ya. Paham ini ya? Ya makanya nek ittifaq jadi musonef, nek ikhtilaf wis jelas loh, nek ikhtilaf Tuhan kok ikhtilaf. Gak mungkin karena ini kontradiksi. Lah kalau sepakat bagaimana? Gak mungkin dua iradah dan dua kudrah terlaksana. Kalau dipaksakan berarti ada membagi perkara yang seharusnya tidak bisa dibagi. Kudrah Tuhan mau dibagi-bagi, dibatasi kudrah separuh. Iradah 50%. Nah, atau tahsilul hasil tadi itu. Sing kedua menciptakan sesuatu yang sudah diciptakan sama yang pertama. Kabeh ngono mustahil. Tuhan tanah kudu siji. Kudu siji, kudu wujud, kudu kidam, kudu bakok. Wis ngono kuwi. Kok ditambah lagi. Ada lagi apa? Kudu tidak serupa dengan makhluknya. Ini masih lanjut pembahasan ini. Masih lanjut.
Insyaallah pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini lanjut lagi wahdaniyah. Kemarin adalah pembahasan bagaimana jika ada 2 atau 3 Tuhan, dan 2 atau 3 Tuhan tadi betul-betul memang 100% Tuhan dengan segala sifatnya. Lah, yang akan kita bahas ini bagaimana kalau 2 atau 3 Tuhan tadi, sebagian Tuhannya itu punya beberapa sifat saja. Umpama Tuhan A kudrah iradah, Tuhan B ilmu. Umpama begitu, bagaimana itu? Di sebagian sifat saja. Loh emang ada, loh banyak. Nyatanya itu sebagian keyakinan Hindu ada Tuhan kegembiraan, Tuhan sedih, Tuhan bikin kerusakan dan lain sebagainya. Ada tugasnya masing-masing. Bagaimana itu? Wa ma idza furida al-mithl khassan fi ba'd as-sifat kal qudrah mathalan fa innahu yalzamu al-huduth aidan li kulli al-mithlain لأن كل واحدة من الصفات المتماثلين تحتاج إلى مخصص يخصصها بالمحل الذي وجدت فيه لقبل كل واحد منهم بحين المحلين فلزم أن تكون كل واحد منهم جائزة الوجود حادثة عارضا كل من الموصوفين. Jadi justru ini yang paling lemah menurut saya ini dan menurut pemahaman para ulama. Kalau Tuhan itu sifatnya hanya tertentu, punya sifat tertentu, malah kita perlu mukhasis, perlu yang menentukan. Umpama nek ngomong A ilm, B kudrah, C iradah umpamane. Loh kok bisa yang B hanya kudrah, yang C hanya iradah, yang A hanya ilm? Kan perlu ada yang menentukan. Karena semua potensi, namanya Tuhan semua kan. Kan sebenarnya punya potensi untuk punya iradah. Kenapa dia hanya kudrah? Semua punya potensi punya ilm. Kenapa hanya dia yang punya ilm? Nah kan ada mukhassas, tentunya ada yang mentaksis. Jadi kayak makhluk akhirnya. Umpama subjek ini punya sifat umpama pintar dalam otaknya, yang daus umpama kuat energinya. Ini kan perlu ada yang menentukan. Lha kenapa betul-betul menungso nih? Sing iki pinter, sing iki ora, sing iki kuat iki ora. Ada yang menentukan, maka ini hadis. Kalau Tuhan ada macam begitu itu berarti dia hadis. Dia perlu ada yang menentukan. Ini Tuhan yang kudrah, ini Tuhan yang iradah. Masuk makhluk yang menentukan? Kan lucu malah. Maka ini menunjukkan bahwa Tuhan hadis karena perlu mukhasis. Kalau Tuhan B kita klaim atau kita katakan itu hadis, tentunya yang Tuhan A juga hadis. Nek C hadis berarti B A juga hadis. Bodoh-bodoh Tuhan nih. Yang begitu. Paham ya? Falzamu ayakuna kullu muslimin hadisan. Maka sehingga 2 Tuhan yang punya sifat tadi atau 3 atau seterusnya kuwi kabeh hadis. Wa dzalika nafi ma'thilillah min wujubil wujud. Kalau hadis dan jaizatul wujud berarti ya menafikan kewajiban yang ada pada Tuhan, yaitu qidam dan wajibul wujud. Maka ini mustahil. Wa yalzamu hina idzin al-ajzu li ajli huduth wa tamanu' in furud al-mithl fil qudrah wal iradah. Maka enggak bisa Tuhan ini walaupun kekuatannya podo plek, semua punya sifat ketuhanan sempurna. Akhirnya pembahasan yang kemarin ada tamanu, ada tawarud. Andai kan enggak sama, itu juga tidak bisa. Ini berarti Tuhan ini kudu esa. Zate esa, sifatnya yo esa. Sekarang fi'ilnya, perbuatan Tuhan itu pun juga harus esa. Artinya tidak ada perbuatan selain perbuatan Tuhan.
wala mu'athira ma'ahu fi fi'lin minal af'al. Tidak ada yang menciptakan menyertai Tuhan dalam perbuatannya. Tidak ada perbuatan di alam semesta ini selain Allah. Kuwabeh Gusti Allah. Wa min babi atfil khas 'alal 'am, mengatofkan khas atas perkara yang am. Kenapa? Lianna wujudal mu'athir ma'ahu ta'ala yarji'u ila wujudil mithal lahu ta'ala fi ba'di sifatihi. Sebetulnya ini sudah masuk pembahasan yang tadi. Otomatis orang nek ngiyakini tidak ada sifat selain sifat Allah. Qudrah iradah yang hakiki hanya milik Allah, tentu saja otomatis perbuatan juga yang hakiki hanya Allah. Sehingga ini dianggap ini atof perkara yang khusus pada perkara yang umum. Sifat itu umum, fi'il itu khusus. Karena fi'il itu kan muta'allaq ya dari qudrah iradah. Qudrah iradah menghasilkan fi'il, kan begitu. Mafhum ya? Wa hiya al-qudrah iradah, falau wujidat sifatun fi haditsin yata'atta bil ijad wal i'dam lakanat mumathilah li qudrail bari fatakunu haditsatal ihtiyaj ila mukhassis yukhassis bi dzat aliyah khassis bi umur ta'alluq an-nadhiratiha wa huduth as-sifah ila huduth mawsufiyah wa dzalika yastalzimu huduth dzat aliyah ta'ala Allah an dzalik. Nek ono sifat dalam perkara yang hadis, umpama ada perkara hadis makhluk lah, katakanlah manusia atau sapi lah kata orang Hindu, sapi atau menungso atau apa, dia punya sifat yang bisa untuk mewujudkan dan meniadakan, isok menciptakan, meniadakan selain Allah tentunya ini, selain Allah. Ada Tuhan kedua, Tuhan ketiga, buh menungso rupane buh apa? Berarti dia menyerupai Allah. Lah, kalau yang menyerupai Allah ini hadis, artinya bukan Tuhan, bukan wajibul wujud. Otomatis Tuhan yang diserupai juga hadis. Karena podo-podo Tuhan ini. Perkara ini diserupai berarti podo. Umpama B, kita katakan serupa dengan A. Kalau B hadis, berarti A ikut hadis. Paham ya? Maka kalau B ini kita katakan dia hadis karena nggak mungkin dia Tuhan, sudah dibahas sebelumnya. Maka otomatis yang A juga ikut hadis. Berarti Allah Tuhan yang asli hadis juga. Nah, ini mustahil. Paham ya? Jadi kalau ada perbuatan, ada satu fi'il, api membakar dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Api mewujudkan kebakaran dengan sendirinya tanpa Allah. Berarti kita mengatakan api kan hadis, jelas ya? Hadis. Berarti ada makhluk yaitu api, dia punya sifat mewujudkan. Dan sifat mewujudkan itu kan bagian dari qudrah dan iradah. Paham enggak? Berarti ada api punya sifat qudrah dan iradah. Padha karo Gusti Allah berarti. Sedangkan api ini hadis. Berarti Gusti Allah ya hadis. Karena Gusti Allah mbok padane api hadis, Gusti Allah berarti hadis. Paham? Berarti mustahil. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi man ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sifat wahdaniyah pembahasan terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qila ta'attil ijad wal i'dam 'ala bifki iradil qadir wa ilmihi huwa haqiqatul qudrah al-azaliyyah wa la mithla fi dhalik. Li'anna al-ijad wal i'dam alladhaini yutta'ayani li ba'd al-qudrah haditha laysa min haqiqatil qudrah al-haditha bal huwa 'ardiyyun laha bi ja'lillah ta'ala laha dhalik. فيتأثر على وفق إرادة الله تعالى علمه لا على وفق إرادة والشفية وعلمه. فالجواب إن التأثير إذا كان عرضيا لهذا القدرة الحادثة إلى آخر. Ringkasnya tulisan atau penjabaran Imam Sanusi di sini untuk mengcounter sebagian kelompok yang mengatakan bahwa ada taksir
dalam perbuatan makhluk ini, perbuatan haditha ini, tetapi taksir di situ bukan dzati melainkan ardi. Rada rumit iki. Dadi rungokno. Wingi kan kita meyakini bahwa semua perbuatan yang terjadi di dunia ini hakikate kabeh Gusti Allah. Makhluk tidak ada peran sedikit pun, tidak ada taksir sedikit pun. Ramel welublas. Api tidak bisa membakar, Allah yang membakar. Obat tidak bisa menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan. Paham ini? Tapi sebagian kelompok diantaranya ya orang Mu'tazilah ya, menyatakan api itu bisa membakar dengan kekuatannya. Tetapi kekuatan ini diberikan oleh Allah. Jadi Allah memberikan kekuatan pada api. Dan api itu membakar dengan kekuatannya. Paham gak ini? Kalau kita kan enggak. Api yang menciptakan Allah, yang menciptakan terbakarnya objek kertas itu juga Allah. Kuwabeh Gusti Allah. Sebagian kelompok enggak. Api membakar dengan sendirinya, artinya dengan kekuatannya. Tapi kekuatan itu juga ciptaan Allah. Allah menciptakan kekuatan sehingga api bisa membakar. Kalau yang ekstrimnya ateis atau mulhid atau tabi'in, api bisa membakar dengan dirinya sendiri tanpa kaitan dengan pihak kedua, dengan Tuhan. Itu ya kufur. Nah, terus bagaimana pendapat yang semacam ini? Api punya takhir, punya pengaruh. Tapi pengaruhnya itu bukan dzati, bukan asli. Tapi maksudnya ard itu tidak asli. Dia bisa membakar, punya pengaruh. Tapi pengaruh tadi melalui kekuatan dari Allah. Istilahnya ardhiyun. Toko anyar. Tidak asli. Bagaimana yang semacam ini? Kata Imam Sanusi, pendapat semacam ini juga tertolak. Sebab apa? Kan katanya tadi taksir yang merupakan kudroh tadi, kudroh hadisah, kudroh dari makhluk tadi, dari katakanlah dari api tadi ya. Kalau kita katakan dia punya taksir yang ardi, yang tidak asli, berarti ini masuk bab hal. Ini taksir di sini, pengaruh api tadi yang enggak asli itu hal. Hal itu kan kayak sifat gitu ya, perkara yang bahkan bukan sifat. Istilahnya perkara yang berada di antara wujud dan tidak wujud. Kita pernah membahas kan, ada sifat yang wujud, sifat ma'ani, kudroh, irodah, sama, basor, kalam, itu sifat yang ma'ani, sifat yang memang ada sifatnya itu. Kemudian ada sifat yang tidak ada sebetulnya, salbiyah, wahdaniyah, qidam, baqa. Ada yang tengah-tengah. Namanya hal, yaitu sifat maknawiyah. Kaunu qadiran, muridan, sami'an, basiran, mutakalliman. Ini jenenge hal. Tidak bisa dikatakan tidak ada, tapi tidak bisa dikatakan ada karena nggak bisa dilihat. Istilah gampangane, hal itu konsekuensi dari perkara yang ada. Maknawiyah itu konsekuensi dari ma'ani. Ketika kita menetapkan kudroh, maka dia punya status qadiran. Ketika kita menetapkan sifat iradah, muridan. Ketika kita menetapkan Bama Rafi ini punya ilmu, maka otomatis dia punya status orang yang aliman. Jadi status, bukan ada, bukan juga tidak ada. Nah, taksir yang ardi ini masuk bab hal. Termasuk perkara yang antara ada dan tiada. Lah namanya hal kan konsekuensi, butuh pada sifat yang wujud. Sebagaimana aliman, qadiran, sami'an butuh sifat yang wujud, aliman butuh ilm, sami'an butuh sama', muridan butuh iradah, qadiran butuh qudrah. Lah arti berarti butuh sifat yang wujud. Lah kalau kita kasih kasih sifat yang wujud. Berarti nanti ada sifat menempati sifat. Lah, sifat menempati sifat kemarin sudah kita bahas, itu perkara yang muhal. Karena nanti tasalsul enggak ada selesainya. Paham enggak? Sifat hanya menempati zat.
nek sifat menempati sifat, akhirnya sifat yang kedua tadi juga harus punya sifat. Sifat yang ketiga punya sifat tasalsul gak barbar. Maka ta'dzir ardi ini pun juga mustahil. Paham enggak ini? Walazamu alaihi qiyamul ard bil ard. Konsep ta'dzir ardi ini menjadikan sifat menempati sifat. Nah, ini tasalsul mulane gak iso. Lah kalau ta'dzirnya zati, loh ini ya berarti masuk ke pembahasan sebelumnya. Ada dua kudroh berarti kan begitu. Ada satu perbuatan yang dari sifat selain sifatnya Allah. Itu masuk pembahasan kemarin yang di counter itu. Sing juga muhal. Walhasil entah itu ta'dzir ardi maupun ta'dzir zati, dua-duanya mustahil. Ringkese Gusti Allah kuwi zate wajib satu, sifatnya juga satu, dan fiilnya satu. Artinya tidak ada fiil selain fiilnya Allah, tidak sifat yang hakiki selain sifatnya Gusti Allah, tidak zat Tuhan selain zat Gusti Allah.